gimana minggu ini? Luar biasa semuanya. Dan puji Tuhan, di tengah begitu banyak kabar buruk yang kita dengar setiap hari, kita boleh berkumpul di sini dan memuji menyembah Tuhan. Dan saya pribadi merasa roh saya disegarkan setiap kali kita datang berkumpul. Karena hari ini kita buka sosial media, beritanya negatif, banyak kabar negatif. Dan nanti di doa syafaat kita berdoa untuk salah satu pendeta kita yang sudah pensiun di Jakarta, Reverend Agustinus Diti dan istrinya Ibu Endang itu, mereka berusia kurang lebih 62 tahun. Kemarin positif COVID-19. Jadi kita doakan agar mereka dipulihkan. Jadi mereka sedang di dalam perawatan mandiri di rumah. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini, saudara siap mendengar firman Tuhan? Amin. Terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita belajar dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Saya percaya kita semua sudah. Selamat datang Pak Pinam. Saya percaya kita sudah tidak asing dengan ini ya. Judulnya adalah Garam dan Terang. Ada sih motor, slide. Tadi saya dengar ada kamera 3 ya, cuma 1. Garam dan Terang. Ini udah nggak asing ya, udah sering dengar ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana garam dan terang menjadi garam dan menjadi terang? Apa yang dilakukan garam dan terang? Apa yang dilakukan lampu ini sehingga dia bisa menerangi kita? Kira-kira kalau dimatikan lampu ini dia bisa melawan nggak? Aku mau nyala tadi, bisa nggak? Nggak bisa ya. Suatu hati kita mau kita matiin, dia mati. Atau apakah yang lampu ini katakan sehingga kita katakan terang? Dari tadi dia ngomong nggak? Aku terang, aku terang, aku terang, gitu nggak ada ya? Begitu datang, aku terang, nggak ada. Jadi garam, sebentar, silakan. Ya, kita telah kedatangan pembicara kedua. Silakan, Jas Kiding, Miss Rida. Depan. Welcome home. Ya, jadi garam dan terang sudah tidak asing. Dan kedua ini, mereka tidak berkata-kata tentang apa yang mereka lakukan, dan juga mereka tidak melakukan apa-apa. Lampu ya, dia cukup menjadi lampu. Garam, dia cukup menjadi garam, ya kan? Mereka tidak melakukan apa-apa. Jadi menjadi garam dan terang bukan tentang apa yang kita katakan, dan juga bukan tentang apa yang kita lakukan. Menjadi garam dan terang itu ya menjadi garam, being a garam gitu ya, menjadi garam dan terang. Coba apa yang dilakukan oleh lampu ini? Apakah dari tadi dia ikut nari? Enggak kan? Dia hanya cukup menjadi dirinya. Dan kenapa kita melayani Tuhan? Kenapa kita memuji menyembah Tuhan? Karena kita memang garam dan terang. Kita tidak melakukannya untuk menjadi garam dan terang. Kita memang garam dan terang. Nah, biasanya kalau kita berbicara garam dan terang, garam langsung dihubungkan dengan masakan ya. Saya juga semenjak COVID ini suka memasak ya. Nanti minggu depan hari Sabtu buat yang belum puasa saya mau masak nasi goreng ikan asin. Jadi siap-siap ya, biar banyak yang datang juga. Nah, ya, garam diidentikan dengan masakan. Tapi apa yang Yesus maksud? Kita buka di Lukas 14. Mungkin skip ya. Jadi tadi ini ada ayatnya sudah kita dengar. Slide-nya di skip aja yang pembacaan ayatnya. Karena tadi sini sudah baca. Oke. Lukas 14 ayat 34 sampai 35. Kita baca bersama. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja.
Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi maksud Yesus di sini adalah garam itu untuk pertumbuhan. Dikatakan baik untuk ladang dan untuk pupuk. Jadi garam itu berfungsi agar ladang itu, tanah itu semakin baik. Sebagai pupuk agar pertumbuhan tanaman. Sebagai pupuk dia ada dua fungsi, untuk menghidupkan tanaman dan mematikan yang nggak perlu tumbuh atau yang mengganggu tanaman itu. Nah, jadi maksudnya ini adalah dalam pertumbuhan. Nah, kalau kita berbicara mengenai pupuk, kalau pupuk itu cukup nggak sebutir dilempar ke tanah? Pernah nggak lihat orang di ladang sebutir aja gitu kan? Gitu terjadi tanaman, nggak ada kan? Nggak ada. Banyak sekali ditaburkan. Kalau kita mau mempengaruhi kota ini, jumlah kita harus semakin banyak. Kalau hanya setitik aja, nggak ada yang terjadi. Iya kan? Nah, dan pupuk itu harus menyentuh tanah, baru ada pertumbuhan. Kalau dia tidak kontak dengan tanah, bisa nggak bertumbuh? Tidak bisa bertumbuh. Dan yang kedua, kualitas pupuk itu sendiri dikatakan tadi kalau dia tidak menjadi asin lagi, ya kan? Nah, bagaimana garam kehilangan kegaramannya? Mungkin nggak? Seharusnya enggak, tapi dalam konteks di Israel pada waktu itu Tuhan melihat bahwa garam itu bisa kehilangan garamnya kalau unsur tanah di laut mati itu mempengaruhi lebih banyak kandungan daripada garamnya. Tanah berbicara mengenai dunia. Jika nilai-nilai dunia lebih banyak mempengaruhi kita, moral kita, maka kita akan kehilangan garam, akan kehilangan kegaramannya. Nah, kalau sudah hilang kegaramannya, wah, pernah kan dengar pendeta yang melakukan hal yang tidak benar, pemulihannya pasti akan sangat lama dan juga merusak citra kita kan, kehilangan. Nah, ini hanya off the record, ada tukang pijit langganan saya. Suatu hari dia datang ke rumah dan dia cerita, wah, pasien saya juga banyak hamba Tuhan, dan dia cerita semua kejelekannya. Dan saya tanya, saya takut dia kehilangan imannya. Kamu masih percaya Tuhan nggak? Setelah itu saya bilang, masih sih kan dia, puji Tuhan gitu. Karena dia orang yang di gereja. Nah, akhirnya kalau kita kehilangan integritas kita, maka kehilangan kasinannya. Kita kembali ke Matius 5. Bagaimana menjadi garam dan terang? Nah, ayat tadi itu Matius 5, 13-16 ditulis di tengah di antara ucapan berbahagialah, ya kan? Dan yang di bawahnya itu apa? Janganlah. Dibuatlah Matius 13 dan 16 ini di tengah-tengahnya. Jadi bagaimana menjadi garam dan terang? Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Maksudnya di sini adalah berbahagialah yang mereka merasa tidak sanggup dengan kekuatannya sendiri. Apa yang ia miliki semua karena Tuhan. Saat kita sampai kepada titik, wah, kalau bukan Tuhan yang memberikannya, saya nggak bisa. Yang berikutnya, di bawahnya dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekarang dunia ajarkan apa? Dunia ajarkan keangkuhan. Wah, gitu kan? Kita sering dengar, kau nggak tahu siapa aku, gitu ya, ya kan? Ya, dia nggak tahu sih siapa aku. Dunia mengajarkan, membusungkan, dan dia kalau bukan aku di situ, wah. Tapi Yesus ajarkan, berbahagialah orang yang lemah lembut, bahasa Inggrisnya meekness. Yang berikutnya di ayat 9, Yesus ajarkan, sebelum ini ada ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai. Baru ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya. Ternyata tidak mudah setelah kita tadi lemah lembut, terus apa? Membawa damai berpotensi untuk dianiaya.
Wah, ternyata panggilan untuk menjadi garam dan terang ini nggak mudah, nggak semudah film Vincenzo ya. Kalau kalian nonton film Korea Vincenzo, setelah dia niaya, di ayat 11 dikatakan, setelah di ayat di atas ayat 11, berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dia niaya, kepadamu difitnah segala yang jahat. Setelah dia niaya, kita juga difitnah. Dan berikutnya Yesus katakan apa? Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah diniaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kita milih mau di sorga atau di bumi upah kita, mau yang dilihat oleh manusia atau nanti di sorga. Dan tadi yang kita baca di Matius 5 ayat 16, mungkin bisa di slide ada di depan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Kenapa nggak memuliakan dirimu? Karena ini mission impossible tanpa campur tangan Tuhan. Ya kan, udah lemah lembut, udah rendah hati, dia niaya, dicela, dan akan memuliakan Bapamu di surga. Nah, kalau kita menjadi garam, artinya standar kita harus lebih tinggi daripada dunia. Jika standar kita sama, bagaimana kita menjadi garam? Bagaimana mengenai terang? Lanjut. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Kita mendengar kejadian yang sangat mengagetkan di Kuala Namu ya. Ya kan? Kuala Namu ada apa namanya? Alat swab ditukar ya. Nah, saya nggak tahu itu, saya bayangkannya aja kalau ada orang tua siapapun di antara kita kan dicolokkan itu kok tega benar gitu ya. Tapi demi tujuan untuk mendapatkan uang instan. Nah, kira-kira kedepannya moral manusia makin baik atau makin buruk? Makin buruk kan? Tadi dikatakan moral kita ya harus lebih tinggi. Kalau kita yang penting cara cepat gitu kan, sama akhirnya kita merendahkan moral kita. Kalau dulu pas zaman saya jarang itu yang di televisi yang gemulai-gemulai itu jarang. Sekarang kalau nggak ada yang gemulai-gemulai itu nggak laku TV-nya kan. Nah, kira-kira ke depan moral kita akan semakin baik atau semakin buruk? Kalau moral dunia akan semakin buruk, apakah firman Tuhan akan semakin tersebar? Akan semakin tersebar. Kenapa? Faktanya di Cina hanya ada dua pilihan, nggak seperti kita ini, kita tempat yang menyenangkan. Di Cina itu kalau nggak percaya Tuhan ya komunis. Tapi karena mereka hanya ada dua pilihan, mereka nggak main-main. Mendapatkan Alkitab itu bagaikan mendapatkan emas. Nah, kita bagaimana dengan Alkitab kita? Dan berdebu gitu kan? Nggak di sini, kita semuanya baca Alkitab. Amin. Amin. Nah, di Cina pertumbuhan gereja terjadi kenapa? Karena mereka di dalam tekanan. Mereka hanya dua pilihan kok. Kalau nggak komunis, ya percaya Tuhan. Tapi gara-gara itu, di Cina lah yang mencetak rekor, ratusan juta percaya kepada Yesus. Dan kalau Alkitab dikasih kok mereka dapat Alkitab itu, ya bersyukur dia luar biasa. Mungkin mereka nggak ngerti pun ya baca saja. Kenapa? Karena mereka sudah putuskan. Dan di Cina kita dengar, karena mereka begitu besarnya sekarang, pemerintah harus turun tangan menghancurkan gedung gereja. Kenapa? Takut pemerintah Cina ini Kristen ini bisa semakin besar, jadi terpaksa dihancurkan. Tapi semakin dibuat seperti itu, di Cina semakin bertumbuh.
orang percaya sebagai baik. Kenapa? Karena mereka hanya punya dua pilihan. Tapi alangkah baiknya kalau kita memilih, nggak mesti hidup seperti itu dulu untuk menjadi terang. Kalau kita berkata, hari ini hari yang sangat gelap, begitu banyak tantangan, bagaimana saya menjadi terang? Bang Josi, minta tolong matikan lampunya. Wah, ini masih ada lampu ya. Oke, kamu Pak. Semakin gelap ternyata lampu ini semakin kontras kan. Lampu yang kecil ini kan. Justru di dalam kegelapan ini seharusnya waktu kita menjadi diri kita aja sama seperti lampu ini akan semakin kelihatan. Oke, terus jalankan. Nah, kenapa kita datang memuji menyembah Tuhan? Bukan untuk menjadi terang dan menjadi garam, karena kita memang terang dan garam. Kenapa kita ada komsel? Kenapa kita ada Alfa online? Wah, kemarin pertanyaan Petrus luar biasa. Kalau saudara mau tahu pertanyaannya apa, tanya Petrus. Kenapa kita lakukan ini? Bukan untuk menjadi garam dan terang, karena kita memang terang. Kenapa kita melayani Tuhan? Karena memang itulah kita. Terang dan garam tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya menjadi diri. Dan ke depan mungkin menjadi Kristen juga mungkin lebih sulit. Hari ini kita dites dengan corona, dan ke depan nggak tahu tes apa lagi. Tapi biarlah kita tetap menjadi terang dan garam. Tidak akan mudah. Itu makanya Tuhan Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus agar setiap kita ditolong dan dibawa kepada segala kebenaran. Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Bapa